Assalamualaikum adik-adik, kita hari ini akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTV. Nah, sebelum kita mempelajari yang 3 variabel, kita mengulas sedikit dulu tentang sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Jadi di mana di sini adalah persamaan yang ditandai dengan tanda sama dengan, yaitu di sini contohnya ada tanda sama dengan. Dan karena ini 2 variabel, berarti variabelnya ini hanya 2. Misalnya saja X dan Y. Bisa XY, bisa AB, itu terserah. Biasanya kita menggunakan X dan Y. Nah, ini contoh untuk sistem persamaan linear 2 variabel. Yang pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 4. Ini merupakan persamaan pertama. Yang kedua yaitu 3X ditambah Y sama dengan 6. Ini adalah persamaan kedua. Nah, dari contoh 2 ini, kita akan mencoba untuk mencari hasil atau himpunan penyelesaiannya. Di mana himpunan penyelesaiannya bisa kita menggunakan 4 metode. Pertama ada substitusi, eliminasi, gabungan, dan determinan. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang pertama terlebih dahulu, yaitu substitusi. Jadi substitusi ini memasukkan nilai, biasanya itu yang kita cari. Nah, kita mencoba ya mencari himpunan penyelesaian menggunakan metode substitusi. Nah, dari persamaan 1 ya, karena kenapa boleh mengambil persamaan 2, tapi karena yang lebih mudah ini persamaan 1, variabelnya di depannya koefisien X dan Y ini sama-sama 1, jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, kita lihat ya di persamaan 1 yaitu X ditambah Y sama dengan 4. Ini terserah, bisa X-nya yang dipindah ke ruas kanan atau Y-nya. Nah, ini saya ambil contoh X-nya yang tetap dan Y-nya yang dipindah ke ruas kanan. Maka dihasilkan X sama dengan 4 dikurangi Y, karena tandanya di sini positif menjadi negatif. Ini kita sebut dengan persamaan ketiga. Kemudian kita langsung masukkan atau kita substitusikan persamaan ketiga yang ini ya, yang baru, ke persamaan kedua. Yang mana persamaan kedua? Yang ini, yang atas. 3X ditambah Y sama dengan 6. Nah, di sini saya tulis ulang, 3X ditambah Y sama dengan 6. Terus kemudian kita lanjutkan, karena substitusikan maka dimasukkan nilai yang atas ini. Kan tadi nilai X-nya adalah 4 dikurangin Y. Maka X di sini kita ganti jadi 4 dikurangi Y. Kemudian kita hitung yang Y sama 6-nya tetap ya. Yang tinggal ini yang kita hitung. 3 dikali 4, 12. 3 dikali negatif Y sama dengan negatif 3Y. Yang Y sama dengan 6 ini juga tetap. Kemudian kita hitung 12-nya. Ini merupakan sendiri, nggak ada variabelnya. Jadi didiamkan saja, karena yang minus 3 dan plus Y ini sama-sama memiliki variabel Y, maka kita hitung negatif 3 Y ditambah Y sama dengan negatif 2Y sama dengan 6. Nah, kemudian karena 12 ini nggak ada variabelnya, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadilah seperti ini. Negatif 2Y-nya tetap sama dengan 6 dikurangi 12. Maka negatif 2Y sama dengan 6 dikurangi 12 adalah negatif 6. Lalu Y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Karena di sini bentuknya perkalian, dipindah ruas menjadi pembagian. Maka diperoleh Y adalah 3. Nah, setelah kita mengetahui nilai Y, sekarang kita mencari nilai X. Dari mana? Kita bisa menggunakan langsung dari persamaan ketiga. Di sini X sama dengan 4 dikurangin Y, tinggal dimasukkan aja nilai Y-nya. Ini saya tulis ya di sini. Sama ya. X sama dengan 4 dikurangi Y. Y-nya tadi ditemukan 3, maka 4 dikurangi 3 adalah 1. Maka kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya berapa?
HP-nya adalah X-nya 1 dan Y-nya 3, berarti 1,3. Atau bisa ditulis juga X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Nah, setelah kita membahas SPLDV, sekarang kita masuk ke persamaan linear 3 variabel. Nah, karena di sini 3 variabel, berarti variabelnya ada 3, misalnya X, Y, dan Z. Nah, ini saya ada 3 contoh. Yang pertama, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 2 adalah persamaan pertama. X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 1 adalah persamaan kedua. Dan 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 12 adalah persamaan 3. Nah, kemudian untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita juga menggunakan metode substitusi. Nah, bisa dilihat ya bahwa persamaan kedua ini variabel X, Y, Z-nya untuk koefisiennya masih mudah-mudah, jadi kita menggunakan persamaan kedua untuk mencari persamaan baru. Nah, yang dipindah ruaskan adalah Y dan Z, maka diperoleh X sama dengan 1 ditambah Y dikurangi Z, menjadi persamaan keempat. Lanjut, kita substitusikan persamaan yang baru atau persamaan keempat ke persamaan pertama. Tadi persamaan pertama yang ini ya, kita tulis ulang, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 2. X-nya kita ganti ini, 1 ditambah Y dikurangi Z. Y plus 2Z sama dengan 2. Kemudian kita hitung. Nah, di sini Y ditambah Y, maka menghasilkan 2Y. Min 1Z ditambah 2Z, maka plus Z. Sama dengan 2, ini tetap ya. Kemudian ini ditulis ulang, 2Y ditambah Z. Yang satu ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan karena dia merupakan konstanta. Maka 2 dikurangi 1 menghasilkan 1. 2Y ini kita pindah ruaskan juga ke sebelah kanan. Maka kita menemukan persamaan baru, yaitu Z sama dengan 1 dikurangi 2Y adalah persamaan 5. Kemudian kita lanjutkan, substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Yang tadi persamaan keempat ke persamaan yang pertama ya, sekarang yang ketiga. Persamaan ketiga tadi adalah 3X plus 2Y dikurangi Z adalah sama dengan 12. Ini kita tulis ulang, kemudian nilai X-nya diganti ya, seperti yang ini tadi, nilai X-nya diganti. Maka diperoleh 3 ditambah 3Y dikurangi 3Z. Karena 3 kali 1, 3 kali Y, 3 dikali negatif Z. Ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 12. Nah, di sini 3Y dan 2Y. Maka ditambah 3 tambah 2 adalah 5Y. Di sini negatif 3Z dikurangin lagi 1Z. Maka negatif 4Z sama dengan 12. 3-nya tetap. Nah, yang di bawah sini 3-nya dipindah ruaskan karena sama-sama konstanta dengan 12. Maka 5Y dikurangi 4Z sama dengan 12 dikurangi 3. 12 kurang 3 adalah 9, menjadi persamaan yang baru yaitu persamaan 6. Kemudian karena kita sudah mendapatkan persamaan ke-6 yang tadi, yang ini sekarang kita lanjutkan masukkan atau substitusikan persamaan kelima ini ya ke persamaan ke-6. Kita tulis ulang di sebelah sini. 5Y dikurangin 4Z sama dengan 9. 5Y dikurangi 4, Z-nya tadi diganti ya dengan menggunakan persamaan keempat sama dengan 9. Nah, di sini 4 dikali 1 4, 4 dikali negatif 2Y adalah ditambah ini 8Y ya. Sama dengan 9. Lalu kita hitung di sini 5Y ditambah 8Y. Di sini 9. Negatif 4 pindah ruas menjadi ditambah 4. 5 tambah 8 adalah 13Y. 9 tambah 4 adalah 13. Maka ditemukan Y sama dengan 1.
Nah, kita di sini sudah memperoleh Y-nya, tinggal mencari nilai Z maupun X. Nah, di sini kita mencari Z terlebih dahulu karena tadi dari persamaan 5 udah kita dapatkan bahwa Z sama dengan 1 dikurangi 2Y. Tinggal kita masukkan aja nilai Y-nya adalah 1. Berarti 2 kali 1 2. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1. Dan kita udah dapat Y, udah dapat Z, tinggal masukkan atau substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan yang keempat. Persamaan keempat adalah X sama dengan 1 ditambah Y dikurangi Z. Y-nya tadi didapetin 1, Z-nya negatif 1. Berarti tinggal dihitung deh, 1 ditambah 1 dikurangi negatif 1. Maka ditemukan X-nya adalah 3. Berarti kita bisa menuliskan HP-nya adalah X-nya 3, Y-nya tadi 1 dan Z-nya negatif 1.